Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Wahyu Fajarianto. Saya adalah guru analisis pengujian laboratorium di SMKN 1 Panjatan, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara daring di SMKN 1 Panjatan dengan materi analisis kadar lemak dengan model pembelajaran problem-based learning. Berikut ini video ujian saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa Bapak akan mempresensi dulu ya kehadiran kalian semua. Silahkan nanti dijawab dengan lantang ya. Ya. Oke, saya mulai dari presensi pertama. Mas Alfian Fairul Fahmi. Ya, Pak. Oke, kemudian Mas Khairul Azim. Ada, Pak. Lalu Mbak Prista. Ada, Pak. Kemudian Mas Imam Pri. Ada, Pak. Oke, Mas Imam Tio. Ada, Pak. Lalu Mbak Indah Rianti. Ada, Pak. Oke, kemudian Mbak Irma Nur Hidayati. Ada, Pak. Lalu Mbak Juni Pratiwi. Ada, Pak. Mbak Leni Hidayatul. Ada, Pak. Oke, Mas Ucup. Ada, Pak. Oke, Mas Lindu Aji. Ada, Pak. Oke. Kemudian Mbak Mutiara Artika. Ada, Pak. Ya. Lalu Mbak Nurika Sofiana. Ada, Pak. Ya. Kemudian Mbak Rara. Ada, Pak. Kemudian Mas Kembar Yogi. Ada, Pak. Ya. Mbak Reni Ayu Puspita. Ada, Pak. Ya. Kemudian Mbak Reni Yuli. Ada, Pak. Ada juga Mbak Restu Hilmi. Ada, Pak. Kemudian Mbak Nodian. Ada, Pak. Mas Riko Ramadhani. Ada, Pak. Ya. Mbak Risti Yuli. Ada, Pak. Ya. Kemudian Mbak Salwa. Ada, Pak. Mbak Sita Sari. Ada, Pak. Oke. Mbak Anes. Ada, Pak. Oke. Tadi semuanya komplit ya? Ya. Oke. Baik anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita mulai dengan berdoa dulu ya. Semoga nanti yang kita pelajari hari ini bisa mudah untuk dipahami, kemudian kalian juga bisa membawa kemanfaatan untuk masa depan kalian. Oke. Untuk Mas Ketua Kelas, Mas Fian, boleh pimpin doa? Ya. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa cukup. Baik anak-anak semuanya, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang pendahuluan analisis lemak ya. Jadi Anda sudah mempelajari apa itu definisi lemak dan ada uji kualitatif dan kuantitatifnya. Nah, di antara kelas sampai L2 ini ada yang masih ingat kemarin uji kualitatif lemak itu apa saja? Boleh angkat tangan? Oke, boleh Ucup. Uji kualitatif lemak itu ada 4, yaitu uji kelautan, 2 uji alkoholein, 3 uji ketidakjenuhan, 4 uji ketelingan. Oke, betul ya yang disampaikan Ucup ya? Tangan untuk Ucup dulu. Baik anak-anak semua, ternyata kelas ini masih ingat ya dengan pembelajaran sebelumnya ya. Anda masih ingat analisis kualitatif lemak dan juga definisinya. Nah, untuk hari ini anak-anak semua, kalian akan diajak untuk mempelajari metode dari analisis kuantitatif lemak ya. Atau secara singkatnya kalian akan belajar bagaimana menghitung kadar lemak dari suatu sampel.
Nah, untuk hari ini nanti kalian akan mencari informasi sendiri ya, secara mandiri bagaimana cara menganalisis lemak dari suatu sampel ya. Nah, di mana tujuan dari saya mengajak kalian untuk mencari tahu informasi secara mandiri ini adalah supaya nanti informasi yang masuk ini bisa lebih teringat ya, karena menurut penelitian bahwasanya informasi yang didapatkan dengan mencari tahu sendiri ya, itu lebih banyak teringatnya daripada kalau hanya sekedar disampaikan. Begitu ya? Nah, baik anak-anak semua, nah di antara tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari pembelajaran hari ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah nanti kalian diharapkan bisa mengenali berbagai macam jenis analisis kualitatif lemak. Nanti dari literatur yang ada nanti kalian akan mendapati ada sekitar 3-4 ya untuk pengujian lemak. Kemudian yang kedua, kalian juga akan diminta mendalami ya prosedur dari analisis lemak metode Soklet ya, metode Soklet. Lalu yang ketiga, nanti kalian akan belajar bagaimana cara merangkai alat Soklet sampai dengan bisa menggunakannya. Kira-kira begitu. Nah, nanti untuk menuju ke pembelajaran, tujuan pembelajaran itu nanti kalian diharapkan bisa bekerja sama dalam kelompok ya, kemudian berdiskusi, mencari informasi, kemudian mempresentasikan. Paham semuanya, G? Paham. Oke, kalau begitu kita lanjut ke pokok bahasan yang pertama. Oke, anak-anak semua, minggu lalu Anda sudah mempelajari tentang uji kualitatif lemak ya. Nah, hari ini kalian akan saya ajak untuk menonton satu video, di mana video ini menceritakan tentang informasi nilai gizi yang ada di dalam setiap produk yang dikeluarkan oleh pabrik. Kita coba lihat bersama. Kita bakal bahas label informasi nilai gizi atau ING yang biasanya ada di kemasan produk. Apa sih label ING itu? Gimana cara bacanya? Dan buat apa sih kegunaannya? Skuy, kita pantengin videonya. Nih guys, contohnya snack keripik kentang yang mau aku beli. Coba kita lihat label tulisan informasi nilai gizinya. Biasanya ada di belakang kemasan. Di snack ini tertulis takaran saji 25 gram dan jumlah sajian per kemasan 4. Berarti satu kemasan keripik kentang ini beratnya 100 gram ya. Jumlah sajian per kemasan 4, artinya satu kemasan snack kentang ini dikonsumsi untuk 4 kali saji, bukan 1 kali makan guys. Catat! Sekali makannya cukup 25 gram saja, kurang lebih 10 chips lah. Atau biar lebih seru makannya, satu bungkus buat rame-rame aja, ya nggak? Hehehe. Tahu nggak guys, kalau lihat label ini ya, buat konsumsi satu sajiannya aja atau 25 gram, itu udah menuhin kebutuhan kalori kita sebanyak 130 kilokalori. Jadi, kalau kita habisin satu bungkus sendirian, kalori yang kita dapat sebanyak 130 kilokalori dikali 4 sajian per kemasan, jadi 520 kilokalori. Wow, banyak juga ya. Belum lagi lemaknya guys. Di sini ditulis lemak total 6 gram dan persen AKG-nya 9%. Jadi, artinya dengan kita makan snack ini, kebutuhan lemak total kita sudah terpenuhi 9% dari angka kecukupan gizi harian kita. Ingat ya, ini baru sekali saji atau tiap 25 gram. Kalau kamu habisin sendiri satu bungkus atau 100 gram, tinggal dikali 4. Walhasil sudah memenuhi 36% kebutuhan lemak sehari. Ulala! Coba ingat-ingat lagi pas kita nonton film. Berapa banyak cemilan yang kita makan? Apalagi seharian. Banyak banget kan kalori yang masuk. Oke anak-anak semua, tadi kalian sudah menonton video tentang informasi nilai gizi ya. Nah, kira-kira ini informasi apa saja yang bisa kalian dapat dari tabel informasi nilai gizi? Ada yang mungkin bisa menyebutkan? Boleh angkat tangan? Oke, boleh silakan Mas Riko. Lemak total, sodium, vitamin, dan besi. Oke, lemak total, sodium, vitamin, dan besi. Betul ya? Ya. Oke, baik anak-anak semua, tadi kalian sudah melihat video di YouTube ya tentang informasi nilai gizi, dan tentu kalian bisa mengecek ya atau mencari tahu bahwasanya untuk menguji lemak dengan berbagai macam sampel itu caranya kira-kira sama atau berbeda? Mungkin berbeda ya, karena
Nah, apakah kalian bisa mencari tahu cara pengujiannya? Bisa. Oke, dengan apa kalian mencari tahu? Berdiskusi. Oke, diskusi ya. Nah, untuk hari ini saya akan mengajak anak-anakku semua untuk mendiskusikan ya bagaimana cara menganalisis sampel dengan sampel yang padat dan cair. Nah, nanti untuk prosesnya silakan nanti kalian berdiskusi, dan sebelum itu kita akan buat kelompok dulu ya. Nah, nanti satu kelas ini akan dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama itu lajur paling barat, kemudian yang kedua tengah, lalu yang ketiga sebelah kiri, lalu yang keempat yang paling kiri. Sepakat ya? Oke anak-anak semua, sebelum kita mulai diskusi, lebih baik kita bikin secara berkelompok ya, supaya nanti kalian berdiskusinya lebih mudah ya dalam berdialog dengan teman-temannya. Nah, silakan kalian menata tempat ya sesuai dengan kelompoknya. Saya beri waktu mulai dari sekarang. Oke, semua sudah berkumpul sesuai dengan kelompoknya ya? Oke. Oke anak-anakku semua, ini saya bagikan lembar kerja untuk setiap kelompok ya. Silakan nanti di bagian depan kalian isi identitas kelompok. Kemudian untuk pertanyaan yang harus diselesaikan ada di lembar berikutnya. Begitu ya? Kelompok yang pertama, lalu kelompok kedua, kelompok ketiga, yang terakhir paling itu sendiri. Silakan boleh dilihat dulu LKPD-nya dan kalian mulai mengunduhi identitas kelompok. Kalian boleh sambil menuliskan nama kelompok dia kalau ingin mau menulis apa. Baik anak-anakku semua, sesuai dengan konteks diskusi kita ya. Nah, silakan nanti kalian dalam mencari informasi, konteks pencarian informasinya adalah seputar bagaimana cara menentukan lemak dalam sampel. Ya. Jadi nanti silakan kalian cari berdasarkan buku yang sudah saya bagikan. Itu ada berbagai macam metode. Silakan dicermati ya, mana yang kira-kira untuk sampel padat, mana yang kira-kira untuk sampel cair. Nah, dari situ nanti kalian bisa menentukan kesimpulan akhirnya. Begitu ya anak-anak semua ya? Silakan boleh mulai untuk mengerjakan. Yang coba ada masalah? Tidak ya? Salah. Yang di sini ikut kelompok ini ya. Sudah selesai. Kelompok yang cowok dan cowok sudah ikut mengerjakan ya. Baik, saya lihat semua kelompok sudah mengerjakan LKPD-nya ya, sudah hampir sekitar 50%. Silakan diteruskan sambil berdiskusi dengan kelompok. Oke, analisisnya sudah sampai mana? Oke, ini bacanya ini bab kos ya. Ini Mojonier, yang ini
software. Ya, memang untuk bahasa asing agak susah ini ya, spellingnya ya, semuanya mirip. Sudah mencari beberapa sumber tadi ya. Yang kau sudah ikut ya? Sudah selesai ya? Siap. Untuk berikutnya kita akan lanjutkan dengan proses presentasi. Nah, sesuai dengan undian yang tadi sudah kita lakukan, yang akan melakukan presentasi adalah kelompok 2 ya. Untuk itu kelompok 2 sudah siap untuk presentasi? Sudah. Oke, kita berikan applause yang meriah untuk kelompok 2. Silakan berjajar di depan kelas. Ini boleh. Haji boleh pegang ini. Oke, kita simak kelompok 2 untuk presentasi ya. Silakan, bisa dimulai sekarang. Silakan teman-teman. Kali ini kelompok kami akan menampilkan hasil presentasi penunjukan masalah. Analisis kuantitatif bibit adalah segolongan metode analisis yang digunakan untuk menentukan kadar lemak dalam suatu sampel. Kadar lemak suatu sampel pada dasarnya dilakukan dengan prinsip ekstraksi atau pemisahan zat utama dari komponen penunjangnya berdasarkan prinsip perbedaan pelarutan. Beberapa metode yang dilakukan untuk analisis kadar lemak diantaranya: 1. Metode Soklet dilakukan untuk analisis lemak dengan sampel padat seperti keripik, roti, dan daging. 2. Metode Montagnier dilakukan untuk analisis lemak dengan sampel cair seperti susu dan telur. 3. Metode Babcock dilakukan untuk analisis lemak dengan sampel cair seperti susu dan telur. Dari beberapa metode tersebut, menurut kelompok kami, metode yang paling tepat untuk analisis kadar lemak pada sampel padat adalah analisis metode Soklet. Prosedur ekstraksi Soklet adalah sebagai berikut: 1. Menimbang labu alas bulat kosong. 2. Menyiapkan sampel untuk analisis lemak. 3. Memasukkan pelarut benzena ke dalam labu alas bulat. 4. Memasukkan sampel yang dibungkus kertas saring ke dalam ekstraktor. 5. Menyambung kondensor ekstraktor labu alas bulat menjadi satu rangkaian ekstraksi Soklet. 6.
menyalakan mantel pemanas. 7. Melakukan ekstraksi selama 3 jam. 8. Mengambil pelarut benzena hingga pelarut dalam labu alat sebulat habis. 9. Meninggal labu alat sebulat setelah proses ekstraksi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Baik anak-anak semua, tadi sudah disampaikan ya dengan baik oleh kelompok 2 tentang analisis kuantitatif lemak. Nah, berikutnya kita sampai di sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya boleh angkat tangan. Baik, siapa tadi yang mau bertanya? Oke, ada Azim dan Salwa ya. Oke, silakan Azim dulu untuk bertanya. Apa fungsi pelarut organik dalam proses ekstraksi soklet? Oke, fungsi pelarut ya. Silakan kelompok 2 mencatat. Kemudian berikutnya ada Salwa. Mengapa pemanasan ekstraksi soklet harus menggunakan mata pemanas? Oke, mengapa? Untuk pertanyaan pertama, apa fungsi pelarut organik dalam proses ekstraksi coklat? Untuk mengikat lemak yang menempel pada sampel menggunakan mesin pack dislok baik. Pertanyaan nomor 2, mengapa pemanasan ekstraksi coklat harus menggunakan mata pemanas? Karena mata pemanas mampu mengalirkan panas melalui sebagian besar permukaan labu alat segar. Jika kita hanya menggunakan kompor, maka yang terkena panas hanya sebagai dasar labu saja. Hal ini kurang efektif dalam proses ekstraksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 2. Baik anak-anak semua, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran ya. Tadi kalian sudah melaksanakan penemuan masalah, kemudian sudah mencari tahu lewat diskusi, kemudian dilanjutkan dengan presentasi oleh sebagian kelompok. Nah, sekarang kita sudah tiba di sesi penyimpulan ya. Kira-kira apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini selama 90 menit yang sudah kita lalui? Mungkin salah seorang dari kalian boleh menyimpulkan hasil evaluasinya. Salah seorang. Oke, boleh. Cinta. Dari hasil analisis penyelidikan diperoleh bahwa penentuan kadar lemak dilakukan dengan berbagai metode, tergantung kondisi atau fase dari sampelnya. Apa perbedaan antara pengujian sampel cair dan sampel padat? Apabila sampel cair, maka pengujian dapat dilakukan dengan metode Chapter dan Montagnier. Apabila sampel padat, maka pengujian dapat dilakukan dengan metode Soklet. Ya, betul ya yang disampaikan oleh Sita ya. Kita berikan aplaus untuk Sita. Baik anak-anak semua, jadi seperti yang sudah kalian cari tahu bahwasanya pengujian lemak itu ternyata ada beberapa metode. Ya, tadi mungkin kalian sudah menemukan ada yang menemukan 3, ada yang menemukan 4 ya. Nah, di antara 4 itu nanti akan dikelompokkan lagi ya, bahwasanya untuk menguji sampel lemak dalam kondisi cair, Anda bisa menggunakan Babcock ya atau Montagnier. Sedangkan kalau sampelnya padat seperti keripik atau daging, bakso dan seterusnya, kalian bisa menggunakan metode Soklet. Gitu ya? Oke. Untuk berikutnya kita akan lanjut ke proses evaluasi ya anak-anak semua. Nah, untuk hari ini evaluasinya bukan berupa ulangan harian, tapi kalian akan saya minta untuk mengunjungi suatu portal di mana di sana ada games kecil ya yang berisi pertanyaan seputar apa yang sudah kita pelajari. Ya, gamenya ini ada di dalam portal WordWall. Silakan nanti kalian boleh membuka HP dan mengakses WordWall. Gitu ya. Baik anak-anak semua sudah memegang gadget masing-masing ya. Oke, bagi semuanya yang sudah mengakses WordWall, silakan kalian buka WordWall dan di situ ada sekitar 5 sampai 8 pertanyaan, boleh untuk mulai dikerjakan. Ya.
Kalian bisa mulai dengan mengeklik tab ya untuk membuka soal pertama sampai kelima. Silakan dijawab sesuai dengan apa yang sudah kalian peroleh tadi dari diskusi. Baik anak-anak semua, sebelum kalian beranjak ke pembelajaran berikutnya, saya ingin ada satu orang yang menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Mungkin salah seorang boleh menyimpulkan? Oke, boleh. Ridho Haji. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah penentuan kadar lemak dalam sampel dapat dilakukan dengan berbagai metode, antaranya metode Sokrat, metode Berkop, dan metode Mondlenier. Penentuan kadar lemak dilakukan dengan berdasar fasa dari sampelnya. Apabila sampel cair, maka pengujian dapat dilakukan dengan metode Berkop dan Mondlenier. Apabila sampel padat, maka pengujian dapat dilakukan dengan metode Sokrat. Baik, yang disampaikan Haji tadi betul ya? Oke, kita berikan aplaus yang meriah untuk Haji. Baik anak-anak semua, dengan disampaikan kesimpulan oleh Haji tadi, berarti kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih ya atas partisipasi kalian dari awal pembelajaran sampai selesai. Dan untuk pembelajaran berikutnya, pada sesi berikutnya kita akan melaksanakan praktikum analisis lemak metode Sokrat. Jadi pekan depan silakan kalian berangkat ke sekolah dengan membawa jas ya. Pada jam proximal kita akan menguji lemak dengan sampel yang sudah disiapkan oleh
Laboratorium. Itu ya anak-anak semua ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 ya, sudah agak siang, maka kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.